Kali ini Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Sumberjo, Candipuro, Lumajang. Menurut pengakuan dari anak pemilik rumah, ayahnya sudah sakit-sakitan selama kurang lebih 5 bulan. Menurut penjelasannya, ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit. Namun, menurut pengakuan ahli medis, ayahnya tidak mengidap penyakit apa-apa. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Pak Suparno ini sakitnya apa kan? Sakitnya terasa nyeri, Nyeri gitu ya. anak-anak Sudah berapa lama itu Pak? 5 bulan. 5 bulan. Terasa nyeri sama panas banget. Sampai bengkak-bengkak itu. Makan. Awal-awalnya itu sakit apa? Cuma dulu awal-awalnya hilang. Terus makin lama kok makin parah. Iya. Ada barangnya itu apa ya? Kayak aku. Kan setiap saat aku. Iya, kata air rumah di rumah. Rasanya di ruang cepat panas tuh. Enggak bisa malik. Begini seperti sakit kiriman atau ini? Begini seperti sakit kiriman atau ini? Sampai normal semua. Iya. Jadi beliau ini sudah dilakukan di rumah sakit dalam itu semuanya normal itu, tapi badan beliau bengkak-bengkak itu. Kalau keluar dari rumah ada tembakan terasa sakitnya. Kalau di rumah sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Nih, pas ini Mas. Allahu Akbar. Lari ke sana ini. Enggak, Pak. Belakangnya tembok. Coba dicari belakangnya tembok. Ada seperti bungkus tali mayat nih. Bungkus tali mayat ini.
alhamdulillahirabbil alamin. Terasa sangat nikmat sekali dan sangat mudah sekali. Alhamdulillah semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini suatu anugerah Allah yang luar biasa untuk kami, karena alhamdulillahirabbil alamin semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku semuanya, insyaallah kita akan membangun saat ini ialah tempat untuk menampung saudara-saudara kita. Nah, nanti di sana pembangunan untuk tempat saudara-saudara kita, ada nanti di sana tempat anak yatim piatu, dan di sana nanti ada pondok majelis tahfidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, saat ini kita sedang berada di mana ini, Kang? Sumber Mojo, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Gunung Semeru ya. Banyak yang mesti di sini, kan? Alhamdulillah ada 5 orang sama balita satu. Ada 5 orang serta dengan balitanya 1 ya. Sudah berapa hari, ya? Sudah berapa hari? Kira-kira kurang lebih ada 10 hari. 10 harian ya. Tapi yang di sini nggak terdampak ya, Kang ya? Enggak. Jauh dari sini yang terdampak itu, Kang? Perkiraan ada 2 kilo. 2 kiloan ya, dekat lah berarti. Insyaallah nanti kita ke sana ya. Oke. Insyaallah. Berarti yang di rumah ini aja 5 orang ya, Kang ya? Iya. Saudara atau Bukan saudara. bukan? Bukan. Tapi alhamdulillah ya, bisa menampung saudara kita yang terkena dampak Gunung Semeru itu. Insyaallah. Ini yang di sini itu 5 orang berarti ya? 5 orang. Selain yang ada di sini juga ada yang di sebelah sana tadi ya, yang di balai desa, di makam juga ada di sini. Kang siapa namanya ini? Kang siapa namanya? Mulyadi. Kang Mulyadi. Asli sini, asli Lumajang gitu. Ya, asli Lumajang. Main kepada Pokan. Insyaallah. Saya mau ke rumahnya Bapak siapa itu? Bapak Sumarno. Bapak Sumarno ya. Iya. Kita ke sana dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumarno. Gunung Semeru ini apa itu, Bang? Iya. Tetap awan nggak kelihatan. Itu awan nggak kelihatan ya. Itu, Kang, Gunung Semeru nya itu. Masih tutup awan tapi. Ini kita sedang di Gunung Semeru. Sekarang saya mau mendatangi salah satu saudara kita yang bernama Pak siapa ini? Pak Sumarno. Monggo. Oh ini ya, rumahnya Pak Sumarno ini ya. Iya. Pak Sumarno ini sakitnya apa, Kang? Sakitnya serasa nyeri. Nyeri gitu ya. Iya. Anak. Sudah berapa lama itu, Kang?
5 bulan 5 bulan itu. Terasa nyeri sama panas sampai bengkak-bengkak itu. tangan sama kaki. Awal-awalnya itu sakit apa? Cuma kebelilu. Awal-awalnya kebelilu bulan. Terus makin lama kok makin parah. Makin lama makin parah gitu ya. Parah. Monggo. Kita dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini beliau yang sakit ini, Pak siapa tadi? Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ini sih. Jadi bengkak itu ya, separuh dari badannya gitu. Belakangan Belakangan. Pernah ada kejadian-kejadian yang ganjil itu badannya? Pertama sakit tahu loro neko-neko kok itu loro kesan wis dalu mesti ngene. Tak ya iki tak ngomong. Tapi lek ndelok larane iku ya kaya gawean koyo nek aku. Kan setiap saat neko. Buatan tempatnya rumah dia buatan satu. Kan ketok. Dia tempatnya rumah dia waktu terakhirnya dia sebuah konsep panas kan. Enggak bisa malik. Loro ganjaran kan lumrah iki. Ganjaran Nggak bisa. Biasa. Jadi ini seperti sakit kiriman ngoten nggih. Koyo ngoten gitu kok kira-kira kira-kira. Sebabnya Pas kan- ngoten niku. Nada Cuma tandanya kebanyakan kayak gitu kula ya. lek nyambangin kan loro ngoten modele kok koyo dan Kayaknya kayak kirim-kiriman ngoten. koyo gitu kemarin. Udah gak ngerti ini ya. Wong kiri wis apa sing diarani ndak ro. Nggih. Ayo kok kula nang angin iki itu Medan. Di rumah sakit nggak ada penyakitnya. Bosan niku. Wah, niku pun kederai kok belum 2 tahun. Tak dagang. Balik nang Medan manten ngono. Wamblu male. Kalau betul mriki malas. Kok pengen panu. Kalau Medan sakit lagi. Iya. Kalau ke sini sehat. Ternyata menen di mriko niku di sak kanca orang pedagang. Sama-sama Dengan pedagang. vaksin, mie ayam. Kalau bapak katanya rematik ke dokter. Rematik sudah 2 kali ke dokter. Itu katanya dokter spesialis dalam. Kalau lihat di rumah sakit sini-sini, lihatnya itu normal semua. Normal. Semuanya normal ya. Semua normal. Iya. Sudah Anak saya dilabkan juga normal gitu. semua. Kalau dilihat dari 3 dokter, kali. Ya. kayak normal semua. Iya. Jadi beliau ini sudah dilabkan di Rumah sakit. rumah sakit dalam itu semuanya normal itu, tapi badan beliau bengkak-bengkak itu. Apa namanya? Bengkak begitu. Kalau keluar dari rumah agak enakan, terasa sakitnya. Kalau di rumah sakitnya tambah parah, makin hari makin parah. Di beliau ini kalau dibawa ke luar rumah sakitnya itu agak-agak mendingan gitu loh, sembuh. Tapi kalau di dalam rumah tambah parah gitu. Tapi gimana lagi, rumahnya masa ya taruh di luar rumah, nggak mungkin gitu. Jadi kenapa harus tetap di rumah? Insyaallah. Tapi memang ya dari tanda-tanda yang disampaikan tadi memang benar. Ini menandakan bahwa penyakitnya ini diakibatkan oleh gangguan sihir. Kira-kira begitu, kira-kira melihat saja. Kok disuntik dokter, diberi obat, kok gak ada hasilnya gitu.
Berapa bulan kan? Tang 4 bulan. 5 bulan. Mengenai sih biasa. Untuk dokter sebelum hanya Pak Imam itu paling gimbal dokter spesialis dalam ya. Jadi penyakit ngono-ngono ngono ya. Iya. Itu obatnya telah Kurang paling resep itu bukan lompat. kurang dokter ya. Malah lambungnya Oh, diminumin obat malah tambahnya enggak. iya mual. Soalnya kayak ini pengalaman aku loh mas gue. Pengalamanku. Saya sama tuh deh pas datang. Wah, aku nanya enggak salah orang kedua itu bapakmu. Siapa jadi kan jalan itu dia. Yang dari sawah saya. Wah, ini itu biaya anak saya. Yang beli sawah ini ya keluarga ini. Iya, ini saya Buat berupa tanah jenengan. Kalau rumah bapak pundi? Itu di selatan. Tidak terkena dampak Gunung Semeru ini ya. Oh, enggak. Di sini saya dekat. Alhamdulillah. Iya. Selatan dekat. Tak bisa orang apa. Ya. Langka ini. Ya bahasa saya sih jelasin apa. Kadang sembarangan. Yo wambung, yo stres, yo kayak umumnya jenengnya. Kayak ada gini. Tapi bila kalau kawan Kadang rumah sama, sama. Kok disumpah dulu. Mau penyakitnya ini karena kau dan gini. Sumpah, kalau disumpah kayak mana ini? Ya kan bubuan lalu juga buat mari. Terus mati dulu kan. Sudah tidak ada dulu. Tak belum boleh deh. Orang tahun yang bayangkan. Ya Allah, kita Nggih, alhamdulillah kita sampai di Lumajang Gunung Semeru ini. Jadi kita perjalanan tadi malam dari rumah itu sekitar jam 8 malam. Ini sampai pagi. Karena kita tadi lewat Malang dan ternyata di Malang itu butuh balik dari Dampit kita balik lewat tol. Jadi harusnya 1 jam sudah sampai, karena balik lagi 4 jam. Ini baru sampai hari ini. dari mana Pak? Dari Blitar. Oh, Blitar jauh. Dari Blitar, Jawa Timur. Iya. Sebenarnya kesini sedang menjenguk beliau katanya. Iya, saya menjenguk. Sekalian mau apa? Garap gitu. Oh, terpanen. Panen. Alhamdulillah ya. Yang garap tetap saya. Biasanya di Lagi hasil ya. Ya, ini Masya Allah akan saya dohirkan dulu beberapa ikatan yang mengikat di dalam tubuh beliau, Bapak siapa? Bapak Sumarno. Karena saya lihat di dalam diri beliau itu ada ikatan-ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Ikatan ini disebut dengan buhul atau kower gitu. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada yang karena sihir. Sihir ini setiap kali ada sihir pasti ada buhulnya. Buhulnya bisa rambut, bisa foto, dan juga bisa pakaian yang pernah dipakai oleh orang yang terkena sihir tersebut itu. Atau ada juga sihir yang menggunakan tanah kuburan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini insya Allah akan saya tohirkan beberapa ikatan yang mengikat di dalam diri beliau. Karena coba di kameramen dari sana, karena di sana itu di atas kepala beliau itu sebenarnya ada pocongan gitu yang mengikat di dalam diri beliau. Nanti akan saya tohirkan dari sini, dan nanti biar panjenengan siapanya beliau, anaknya. Nanti panjenengan ambil
ikatan-ikatan yang mengikat dalam diri beliau. Karena pas di atas kepalanya itu ada pocongan gitu, yang diikatkan di dalam diri beliau. Nanti akan saya jahitkan, tidak akan saya jahitkan di sini, nanti dikira trik, dikira tipuan, maka akan saya jahitkan tetap di sana, nanti sama ambil sendiri ya. Sing penting sama nampak makhluk jadi waras apa sama ragu-ragu sing kacau belum mati sesuk nerano-nerano ya kum waras apa atungan waras apa Ini paling asma sinten beliau deh, Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ini badannya itu bengkak-bengkak ya. Iya. Nanti setelah saya ambil buhurnya dari sana, nanti saya dekati beliau, tapi supaya tidak menjadi fitnah, saya tidak ke sana dulu, saya dari sini. Dan nanti buhurnya tidak akan saya dahirkan di sini, tetapi biar ada di sana, karena nanti kalau didahirkan di sini gitu, nanti biasanya dikira trik atau settingan gitu. Tapi karena ini supaya menjaga amanah, supaya tidak terjadi fitnah, nanti panjenengan sendiri yang saya minta untuk mengambil sesuatu. Pas di atas kepala beliau itu sebenarnya ada pocongan. Untuk siapapun yang melihat ini, sebenarnya bisa dilihat di sana itu ada pocongan pas di atas kepala beliau. Nah, pocongan itu nanti akan saya dahirkan dan nanti panjenengan ambil ya. Sebenarnya ada beberapa caranya atau tekniknya untuk menghilangkan gangguan sihir itu. Teknik yang pertama sebenarnya dengan menggunakan teknik isyarah. Teknik isyarah itu cara menggunakannya atau melatihnya itu dengan cara membaca asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu asyhadu alla ilaha illallah itu adalah zat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sifat. Jadi itu dibaca terus menerus, diulang minimal satu malamnya dapat 1000 kali, istiqomah selama 41 kali. Itu untuk belajar memahami tentang teknik isyarah. Insya Allah nanti batin kita itu jadi lebih peka gitu. Dan itu bisa dipelajari oleh siapapun gitu. Itu untuk agar batin kita atau firasat kita atau feeling kita itu bisa lebih peka. Nah, seperti itu hanya bisa merasakan, tetapi biasanya belum mampu untuk melihat. Nah, nanti setelah itu ada yang kedua untuk menghilangkan sihir itu dengan menggunakan teknik fadilah. Kalau ingin mendapatkan keilmuan teknik fadilah ini, caranya dengan cara mengamalkan Yasin fadilah, yaitu membaca surat Yasin diulangi terus menerus di beberapa ayatnya. Contoh di Yasinnya itu diulang 99 kali, Salamul Qalamir Rabbil Rahim diulang 77 kali, Innama amruhu idza arada syai'an yakun fayakun, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, itu diulang sampai 999 kali. Satu kali membaca surat Yasin ini sama dengan membaca 41 kali, dan itu harus diamalkan selama 41 hari. Jadi nanti sama seperti 12 tahun membaca surat Yasin. Itu dengan menggunakan teknik fadilah. Ada juga yang menggunakan teknik maunah. Kalau dengan menggunakan teknik maunah, ini dengan cara mengamalkan surat Al-Ikhlas dan terus seterusnya begitu. Nah, ini biar simple, akan saya gunakan teknik ta'dil, yaitu mendohirkan dengan cara yang saya ucapkan tadi, baca surat Al-Ikhlas biasanya dengan cara tapa pendem gitu. Nanti akan saya dohirkan di sana sampai ambil. Di sana itu ada apa ya, puhul atau ikatan begitu. Nah, nanti sampai ambil tepatnya Pak, insya Allah kalau memang diizinkan oleh Allah, pas di kepala beliau, di atas kepala beliau itu, pas di ujung kepalanya itu, di bawah dipan atau apa itu di situ ada pukulnya, ada ikatannya. Sampai ambil ya, mengambilnya nanti dengan cara membaca surat Al-Ikhlas di bawah dipannya itu, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i. Siapa nama orang tua beliau? Pak Sumarno. Orang tuanya Pak Sumarno. Bapaknya Mahmud ini. Pak Sumardi. Pak Sumarno. Pak Sukardi. Pak Sumarno. Al-Fatihah. Sedulur batin anak batin Bapak Sumarno Al-Fatihah. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan maunahmu ya Allah apabila di dalam diri Bapak Sumarno, di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam rumahnya ada gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit yang ada di dalam diri beliau. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sekakosane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahir sekakosane Gusti Allah mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula law kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilahi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu di atas kepala beliau itu kan, itu ada ikatannya seperti ikat itu di bagian kepala, perut, kaki itu ada ikatannya. Sampai ambil saja di atas kepala bapaknya itu, sampai ambil di sana. Kita tidak jadi fitnah nanti. Nah, dan terus maju. Bismillah, baca Allahu ahad atas kepala beliau, atas dipan, bawahnya dipan. Maju lagi atas dipannya, napas di ujung kepala. Di pelan-pelan aja, dicari dia, tangannya sampai masuk ke dalam. Dibantu, dibantu mungkin berat. Tidak apa-apa, komentar tidak apa-apa. Monggo. Ada Kang? Ada nggak? Atau di hidupnya, di kasurnya, di atasnya, jangan lupa di luarnya.
kasurnya itu aja. Di atasnya. Cari di atas selimut itu. Bukan di sana, di atasnya saja. Ya, di atasnya gitu. Ada buntelan nggak, di pelan-pelan aja dilihat. Mungkin di atasnya kasur atau di atasnya selimut itu. Iya, pas ini. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Ada temannya ini. Saya lihat aja ada yang lari ke sana. Ada temannya selain ikut saya. Ada yang lari ke sana ini. Enggak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada yang makhluk hitam dari sini nih. Tapi dia mampu tembus tembok. Di belakang tembok ini ada seperti apa, bungkus tali mayat loh. Di belakangnya tembok ini nih. Di belakangnya tembok ini. Coba dicari di belakangnya tembok ini. Ada seperti bungkus tali mayat nih. Masa iya saya jebol temboknya? Apa? Oh iya. Astagfirullah. Ambilkan piring tadi bos ini coba. Astagfirullah. Allah Akbar. Kata-kata diam. Ini lihat nih. Yang ditemukan di kayak gini nih. Ini mori loh, ini mori bekas mayat loh ini. Mayat, iya Gus, mayat. Bekas mayat. Awas. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum salam. Kali izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tunduk kamu kepada saya seperti kamu tunduk Muhammad alaihi salam. Assalamualaikum salam. Macamnya sunesu. Kalah herakon. Santai kalah. Akan semua ilmu yang ada di dalam tubuh kita. Tunjukkan aslinya wujud ini innama amruhu idza arada syai'an fayakun. Bismillah. Ikat malah di tembok Allah.
Ngamuk-ngamuk eta. Katanya hebat, kalau hebat lepasin dah. Kalau berani lepaskan ikatan ini. Ya kalau kamu hebat ya lepas dah ikatan itu. Baik, saya akan lepaskan ini. Jadi pemerayangan. Manggil temenmu suruh ngelepasin dah. Goblok kamu. Tidak bisa melepaskan saya. Kamu saya raja kamu. Kamu tidak bisa melepaskan. Hati-hati ya kalau berbicara dengan bangsa jin seperti ini, terutama untuk para praktisi terutama yang membuka pengobatan terkhusus untuk mediatoran maupun untuk pengobatan. Lepaskan ikatan kamu. Tidak apa-apa. Untuk apa kalian datang sini? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikatnya. Enak ya, sebenarnya kalau mempermainkan makhluk apapun yang gampang marah, orang marah tuh mudah dikendalikan. Enak ya. Kembali saya katakan, hati-hati kalau berbicara dengan jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang, baik itu pemilik rumah maupun siapapun. Karena apa? Karena ketika jin itu masuk ke dalam diri seseorang, tujuannya sebenarnya satu. Kalau tidak menyesatkan, ya membuat masalah itu saja. Sebenarnya nggak ada teknik pengobatan dengan menggunakan mediator, itu tidak ada. Tidak ada pengobatan dengan menggunakan teknik mediator, karena pengobatan itu hanya satu tujuannya, yaitu kembali ke hitoh, ke dalam Al-Quran, bahwa segala obat itu ya adanya di dalam mukjizat Al-Quran. Jadi di dalam pengobatan yang digunakan ya hanya Al-Quran. Kalaupun ada yang kesurupan, adapun yang takdil muncul maupun hal yang terjadi, itu semuanya efek saja dari sebuah metode pengobatan itu. Kalau semuanya angin ditiupkan sehingga banyak debu yang berhamburan, ya salah satunya efek, tapi bukan tujuannya bukan di situ. Kalaupun ada yang ternyata ada efek dari apa yang dilakukan itu hanya sekedar hiburan atau hanya sekedar untuk menambah wawasan saja. Jadi kalau ada yang mengatakan pengobatannya kok menggunakan teknik mediator, bukan. Pengobatannya tetap menggunakan Al-Quran. Cuman terkadang ada sesuatu hal yang memang terjadi di saat kita melakukan pengobatan seperti itu. Bukan seperti kembali ke dalam melakukan pengobatan seperti itu. Nah, jin seperti ini disebut dengan jin Abdul Jumud. Jin Abdul Jumud itu biasanya dia bertempat tinggal di makam, di danyangan, di pohon-pohon besar dan sebagainya. Sudah cukup, jangan kasih tahu semuanya. Biarkan saja dia mati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa syarifi sayyid asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Hati-hati nanti kalau ditanyain kayak gini nanti ya. Allahu Akbar. Jangan
Jangan dilawan, jangan dilawan, jangan dilawan. Ada kejadian. Jangan dilawan. Malah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat la ilaha illallah baru gini. Lepasin tangan, lepas. Biar gitu aja. Biar gitu aja. Napa teh mriki jenengan ta? Jenengan kene nyapa? Dapatkan di sini. Yang di depan tadi. Suruh apa dek ini? Membunuh. Suruh membunuh. Bunuh siapa? Orang itu. Kenapa? Punya salah apa tak? Mana ini? Jangan gitu tolak. Gitu aja kok iri ya. Sama nyapa ngetateng. Sebenarnya. Alhamdulillah minasyaitonir dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya minta pedang Sayyidina Ali. Patahkan kedua kakinya. Zakat seluruh Assalamualaikum ya Allah batin bawah malu untuk ke tempat kita. Kamu sudah bersih. Saya minta daun bidara sama kunir. Yo, rotine tumpah Kang. Ini gangguannya kayak gini ya, lumayan dahsyat. Saya baru kali ini seumur umur selama saya mana Kang jiwa Jawa kemana kabur? Mas Rizky. Mas Rizky, sini sayang. Rotinya kabur. Sini Kang jiwa Jawa. Iya, ini alhamdulillah kita pas lagi perjalanan ke Gunung Semeru. Di jalan kita dijemput oleh saudara kita Kang jiwa Jawa ya. Kang Rizky. Apa channel YouTube-nya? Oh, bergada. Biasanya apa? Instagram. Kenal kita lewat mana? IG ya? Iya, lewat IG. Biasanya lewat IG, saya tahunya lewat IG. Yang biasa bikin lagu-lagu itu ya. Masya Allah. IG. Kang Rizky. Masya Allah. Jadi jemput kita dari mana tadi? Jadi ini kan pau-pau dulu kalau mantun rutinan itu, rutinan terbangan. Niku kok kemerap teng story Mas Dimas. Oh, Mas Dimas iki. Kameramen sing paling nakal iki. Ini itu terus kok pacaran nandang rapi. Iya. Terus sampai akhirnya dengan janjian itu. Ya alhamdulillah sampun purun bikin nggih. Iya, ini baru kali ini saya setelah melakukan selama hampir 5 tahun salah satu menggunakan metode teknik ruqyah dengan menggunakan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Baru kali ini saya menemukan buhul yang bentuknya seperti ini. Ini tadi di dalam tanah, ini tadi. Jadi ketika tadi beliau anak pemilik rumah mengambil buhul dari dalam ke sini, ketika ada sini, jin yang ada di dalam buhul tadi itu ternyata temannya banyak menyelimuti rumah ini, terutama yang mengikat di dalam tubuh beliau. Setelah itu larilah ke sana. Akhirnya saya susul ke sana. Ketika saya susul ke sana, ternyata ngumpat di dalam tembok. Setelah itu saya coba untuk melemparkan salah satu asma tongkat
Musa tadi, saya lempar ke sana. Akhirnya muncul di belakang tembok tadi. Yang ternyata di belakang tembok tadi ini sebenarnya dari dalam tanah, bukan di apa, atas tanah, tapi di dalam tanah itu. Ya, yang penting saya minta jenengan untuk bersabar, jangan dendam kepada siapapun. Ya, ini semuanya adalah ujian dari Allah untuk keluarganya panjenengan. Kita tidak perlu berpikir apa sih penyebabnya kita itu sampai terjadi hal semacam ini. Yang jelas semuanya adalah ujian dari Allah. Ketika diri kita dijalimin oleh seseorang, berarti diri kita itu mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nggak perlu susah ketika kita dikatakan bodoh, dikatakan penipu, dikatakan orang yang tidak tahu apa-apa, tidak usah marah. Ketika kita tidak marah, maka kebodohan dan kata-kata yang nggak baik tadi akan kembali kepada yang mengatakan. Tapi kalau kita hanya marah, maka nggak akan ada barokahnya, nggak akan ada hikmahnya. Kecuali hanya kita menuruti hawa nafsu marah tadi. Makanya ketika jenengan didolimin seperti ini, tidak usah marah. Sudah, biarkan, nanti akan kembali kepada yang mengatakan. Yang terpenting ketika kita di jalan Allah, kita berbuat baik, maka pasti kebaikan nanti akan kembali kepada diri kita. Dan siapa yang akan berbuat buruk, maka akan kembali kepada yang berbuat buruk itu sendiri. Saya minta jenengan hendaknya untuk lebih bersabar menghadapi itu. Insyaallah ini semuanya saya hakul yakin untuk menaikkan derajat keluarga panjenengan. Tidak usah dendam kepada siapapun. Siapa yang berbuat buruk, ya akan kembali kepada beliau sendiri. Dan tentunya saya lebih minta lagi, yang lebih penting lagi, ketika nanti saya bersihkan gangguan-gangguan yang ada di dalam rumah ini, saya minta juga jenengan untuk menjaga kebersihan, terutama di dalam kolbu, di dalam diri jenengan sendiri beserta keluarga gitu. Jangan mudah marah, jangan mudah sedih, jangan mudah was-was. Karena apa? Karena jalan masuknya jin atau sihir ke dalam diri kita itu hanya 3. Makanya untuk melawan ilmu sihir itu sebenarnya saya nggak pakai ilmu apa-apa, kecuali hanya 3 hal tadi supaya nggak masuk ke dalam diri kita. Yang pertama al-ghotab, marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurina jinnati wanas. Dan yang ketiga adalah was-was. Dan yang keempat adalah sedih. Maka yang penting jalan masuknya tadi jangan sampai ada. Nanti bapaknya diminta untuk lebih hatinya lebih senang supaya nggak gampang marah gitu, nggih. Nggih. Saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang untuk bengkak-bengkak beliau, kameramen nanti ke sana, kita ruqyah dulu, kita minumkan kunir, dan nanti kita kasih degan sama kunyit dibakar, diminumkan beliau. Nggih, insyaallah nggih. Saya ucapkan terima kasih nggih untuk Mas Jiwa Jowo yang berteman dengan kami melalui dengan Instagram. Apa Instagramnya? Yang umum itu Jiwo Jowo _ Siap. Saya nggak ngerti gitu-gitu. Iya deh maksudnya apa? Nggih, matur suwun nggih. Barakallah. Monggo di ruqyah dulu Mas Dimas sama santri biar di ruqyah dulu. Monggo paring nang santri untuk di ruqyah. Asalnya renatik. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah Wa asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. 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 Hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hamba mau ridho kepada hambamu ya Allah. Hamba memohon ridha dan maunahmu ya Allah. Hamba mau ridho kepadamu ya Allah.
Hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hamba mau ridho, hamba Memohon ridho mau ridho dan maunah-Mu ya Allah. maunamu ya Allah. Apabila ada ikatan di dalam diri atau dalam keluarga, saya memohon ya Allah, tolong putuskanlah semua. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Ya Allah ya Rahman ya Rahim. hamba mohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Ya Allah mohon ridha padamu ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit yang ada dalam diri saya ini ya Allah. Hilangkan segala penyakit pada diriku ya Allah. Inna amruhu arada sayan ayakulu lahu. Inna namruhu Arada sayan ayakulu lahu kun fayakun. Kun payakun. Fasubhanalladzi Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.